Jadi banyak sekali hadis-hadis Nabi itu yang menganjurkan kepada kita untuk menghormati. Misalnya, laisa minna man lam yarham saghirana wa yu'aqqir kabirana. Nabi menggunakan laisa minna, bukan termasuk bagian dari kami. Artinya laisa min ummati Muhammad. Nabi menganggap bukan termasuk umat Nabi Muhammad man lam yarham saghirana, orang yang tidak menyayangi yang lebih muda, wa yu'aqqir kabirana, dan tidak menghormati yang lebih tua. Bayangkan. Jadi kata Nabi, tidak termasuk umatku orang yang tidak sayang kepada yang muda, dan yang muda tidak menghormati yang lebih tua. Jadi komplit ajaran Nabi. Makanya ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq disodorkan ayat oleh Ali bin Abi Thalib, itu cerita. Jadi ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib memandang Abu Bakar itu lebih tua, kemudian Ali bin Abi Thalib yang memberikan ayat kepada Nabi, Nabi mengatakan, engkau yang mendapatkan ayat, maka engkau yang layak minum. Tapi kemudian Ali bin Abi Thalib malah memberikan kepada Abu Bakar As-Siddiq, karena dianggap Abu Bakar itu tua. Kemudian apa kata Abu Bakar? Jangan lihat usiaku, tapi lihat siapa yang lebih membutuhkan ayat ini. Jangan melihat usiaku, tapi lihat siapa yang lebih membutuhkan ayat ini. Maka akhirnya Rasul mengatakan, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak mungkin masuk surga sampai kalian beriman. Maksudnya, la tadkhulul jannah hatta tu'minu, maksudnya kalian tidak akan masuk surga sampai iman kalian sempurna. Wa la tu'minu, dan iman kalian tidak sempurna hatta tahabbu. Kalau mau sempurna sampai kalian sayang, menyayangi, cinta, mencintai. Ini yang disebut dengan nanti siapa orang yang mau menghargai dan tahu siapa orang yang mulia. Jadi banyak sekali akhlak harus memuliakan orang. Sampai ada kisah dalam kitab Al-Buskhuri. Ada kitab itu tipis betul. Namanya Al-Buskhuri. Jadi kitab ini diambil dari nama burung. Buskhur itu burung. Kenapa kok kitab ini diambil dari nama Al-Buskhur, artinya burung? Karena di dalam kitab ini ada kisah orang-orang saleh yang menceritakan bahwa Sayyidina Umar bin Khattab itu masuk surga, tapi dia tidak tahu apa yang menyebabkan dia masuk surga. Kalau orang sekarang kan belum masuk surga aja udah sombong. Dia dari amal saya, kayaknya saya termasukkan ahli jannah. Tapi kalau Umar bin Khattab itu masuk surga sampai dia sendiri tidak tahu. Banyak ulama-ulama kita kisahkan itu yang dia masuk surga, dia sendiri tidak tahu apa yang menyebabkan dia masuk surga. Itu kitab sampai dikasih nama Al-Buskhuri. Kenapa dikasih nama Buskhuri? Sebelum saya ceritakan kisah Ali bin Abi Thalib di dalamnya, karena Sayyidina Umar itu mimpinya itu masuk surga. Ingat, mimpi orang soleh itu bisa diceritakan. Ketika Sayyidina Umar itu masuk surga, maka dia sendiri bingung amal apa yang bisa menyebabkan dia masuk surga. Kira-kira amal apa? Oh, ternyata dalam mimpinya itu dia dikasih tahu, dia pernah melihat ada seorang anak yang sedang mainin burung. Busbul burung itu. Burung diikat. Kalau sekarang lebih hebat lagi, semprot dikasih warna-warni. Itu burung itu diikat sama anak kecil, diterbangkan, ditarik. Mungkin dulu guru-guru tua di sini emosi ya, pernah cerita mungkin karena ilmunya sama, sumbernya sama, emosi itu ditarik, lepas, ditarik. Saya ingat waktu ngaji ini kita sama Kiai Abdul Syafi'i, waktu saya dibawa sama saya punya kakek, ikut ke pengajian ini. Sampai akhirnya Umar bin Khattab itu manggil anak kecil itu, sini, mau nggak burung kamu saya beli? Oh, burung kamu saya beli. Ini mungkin anak kecil udah tahu cara dagang. Berapa mau dibeli? Sekian, nggak mau dia. Sampai akhirnya diminta sekian kali lipat harganya. Udah akhirnya dibeli sama Sayyidina Umar,
kemudian burung tersebut dibebaskan. Burung tersebut dibebaskan. Sampai akhirnya itulah amal yang Allah ridho dan kemudian menyebabkan dia bersusun. Nah, di kitab Al-Usul itu ingat ada kejadian di mana Rasulullah sedang sholat. Kalau kita ketinggalan imam, tinggal lihat. Kalau imamnya belum ruku, berarti kita masih kebagian ikut ruku. Jadi kalau imam itu sudah ruku, kita ikut ruku, maka kita masih kedapatan satu rakaat. Jadi apabila imam itu rakaat pertama baru ruku, dia belum iktidal, meskipun kita tidak kebagian membaca Al-Fatihah, kita langsung ikut Allahu Akbar, kemudian kita ikut ruku, berarti kita kebagian satu rakaat. Artinya nggak perlu menambah lagi. Beda kalau imam itu sudah sami Allahu liman hamidah, berarti kita ikut masbuk, berarti ketinggalan satu rakaat. Berarti nanti imam salam kita tambah satu rakaat. Jadi kejadiannya Rasulullah itu sedang ruku, itu ditahan punggungnya oleh malaikat Jibril. Pertanyaannya, boleh atau tidak memperpanjang ruku? Ingat, rukun itu terbagi menjadi dua. Ya, yang pertama rukun yang pendek, ada rukun yang panjang. Rukun yang pendek itu cuma dua. Apa itu? I'tidal dan duduk di antara dua sujud. I'tidal dan duduk di antara dua sujud. Itu rukun yang pendek. Artinya rukun yang tidak boleh ditambah-tambah. Jika bacaan i'tidal itu Rabbana lakal hamdu milus samawati wa milul ardi wa milul ma syi'ta min syai'in ba'du, maka tidak ada sunnah menambah bacaan yang lain kecuali dia bacaan itu paling panjang. Kemudian rukun yang pendek yang kedua adalah qud al-qud baina sajdatain, duduk di antara dua sujud. Bacaannya yang masyhur Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini warhamni. Karena dua rukun ini termasuk rukun yang pendek, maka tidak boleh menambah bacaan lain selain bacaan yang tadi. Selain rukun yang dua tadi, namanya rukun yang panjang. Rukun yang panjang, berarti rukun termasuk rukun panjang. Maka ketika Rasulullah sedang rukun, ditahan sama malaikat Jibril. Sebab kalau Rasulullah itu bangun sampai Allahu liman hamidah, Sayyidina Ali kehilangan satu rakaat, kan itu masih rakaat pertama. Ternyata kenapa? Ternyata Sayyidina Ali ini laisa minna man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana. Tidak termasuk umatku orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua. Ternyata Rasulullah punggungnya ditahan oleh Jibril supaya jangan sampai dia tidak. Ya, kenapa? Sayyidina Ali melihat ada orang tua jalan di depannya. Dia tidak mau mendahului, takut kalau dia masuk masjid duluan, ini sombong nih. Ngejar biar orang tua duluan lah. Sampai akhirnya orang tua tersebut jalan di depannya. Diharapkan Sayyidina Ali masuk masjid lebih dulu. Ternyata sampai di pintu masjid, ternyata orang tua tersebut nggak masuk masjid tapi terus. Kenapa? Karena Yahudi. Artinya Jibril menahan punggungnya Rasul yang kita hargai bukan cuma orang yang seakidah dengan kita. Kalau dia lebih tua dari kita, meskipun berbeda akidah, maka kita diperintahkan untuk menghormati dan menghargai orang yang lebih tua. Nah, bentuk-bentuk ajaran inilah yang dicontohkan Rasul ketika Abu Jahal yang usianya lebih tua dari Rasulullah kemudian melakukan penyiksaan kepada sahabat-sahabat Nabi. Apakah Rasul kemudian mengutuk Abu Jahal yang menyiksa sahabat-sahabatnya? Tidak. Tapi Rasul malah mengangkat tangan untuk Abu Jahal sambil membaca doa. Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain. Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu Umar bin Khattab atau Umar bin Hisham. Sampai akhirnya yang mendapatkan hidayah adalah Umar bin Khattab. Artinya itu bukti juga terhadap yang lebih tua. Abu Sufyan lebih tua, Rasulullah itu menghormati. Jadi kalau saya cium tangan sama abang, ini temannya paman saya. Ya, beliau ini teman paman saya. Ya. Saya punya paman, abang ipar. Kayak Muhammad Qobli, teman beliau, almarhum. Teman beliau betul.
seperti itulah cara menghargai dan menghormati. Mudah-mudahan sehat. Baik, jadi kembali ke hadis jadinya ini tentang siapa sebenarnya orang yang menghormati. Sampai-sampai ada ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Mohon maaf, kadang kita hanya mendengar sepotong ayat dibacakan, ujungnya saja. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yarfa'illah, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang punya ilmu. Jadi yang diangkat oleh Allah itu, Allah kasih tahu kita, Allah saja mengangkat derajat orang yang beriman sekaligus kalau dia punya ilmu. Sehingga akhirnya di dalam sebuah majelis, bagaimana akhlak kita terhadap orang yang lebih tua, terutama orang yang berilmu, maka dikatakan oleh Rasulullah, oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lahum, apabila dikatakan kepada kamu tafassahu fil majalis, maka berluas-luasanlah dalam majlis. Fafsahu yafsahillahu lakum, maka luaskanlah majlismu. Wa idza qila inshuzu, apabila dikatakan kepada kamu untuk berdiri, maka berdirilah. Ini ayat ternyata ada kaitannya dengan cara menghormati seseorang. Jika yang datang itu adalah orang berilmu, jika yang datang itu adalah orang yang punya kedudukan dan terhormat, maka kita meluaskan majlis kita. Silakan Ustaz. Ini bukan bicara masalah sholat, sedangkan masalah sholat kayak begitu. Yang duluan dapat duluan. Kalau sholat, yang lebih awal duluan. Kecuali jika pengurus masjidnya itu membuat aturan, shop yang pertama di belakang imam tidak boleh orang lain. Dikasih 4 orang itu sudah siap di belakang. Kenapa? Karena di masjid tersebut dikhawatirkan kalau imamnya itu salah, maka yang di belakang siap kasih tahu. Ya, seperti di Mekah kan, oh shop di belakang itu harus yang hufaz, orang lain hafal Quran. Kenapa? Sebab yang di belakang itu gak boleh teriak, kasih tahu. Ada dia di belakang, imam harus salah dia teriak. Wa idza qila lahum muttabi'u muttabi'u, wa idza qila lahum muttabi'u. Kenapa gak boleh? Karena kejauhan. Yang kedua, itu kan sunnah. Kalaupun imam bulat-balik tidak tahu, maka imam boleh mengganti ayat yang dia hafal. Kalaupun tidak ada sunnah juga tidak sujud sahwi. Karena sunnahnya termasuk sunnah hayat, bukan sunnah abad. Bukan sunnah abad. Yang disunahkan sujud sahwi apabila imam itu atau kita sholat sendiri meninggalkan sunnah abad. Sunnah abad itu yang disunahkan sujud sahwi. Apa itu yang sudah menjadi kesepakatan ulama? Sunnah abad itu diantaranya adalah tasyahud awal. Tasyahud awal. Jika imamnya sudah berdiri, maka kita tidak perlu kasih tahu. Tapi kalau imamnya masih begini, nah boleh. Karena tidak ada rukun jongkok. Dalam sholat tidak ada rukun, boleh dikasih tahu. Ya. Jadi caranya seperti itu. Jika sekalipun imamnya salah rukun, ya, kemudian dikasih tahu tidak mau, maka kita harus mubarakah. Misalnya sholat tarawih. Sholat tarawih ini 2 rakaat. Kemudian imamnya mungkin karena udah malam-malam akhir capek, gak ganti-ganti, akhirnya 1 rakaat masuk tasyahud akhir. Baru 1 rakaat sudah tasyahud. Maka kita harus niat mubarakah. Kita naik
Imam malah duduk tasyahud akhir. Baru yang lagi bilang subhanallah. 3 kali imamnya tetap tasyahud, sudah niat berpisah, kita lanjutkan rakaat kedua, biar imam sholat sendiri. Nanti kalau sudah sholat, kemudian dengan kita udah salam, baru kita kasih tahu imam. Kalau imam belum keluar atau masih duduk, begitu dia salam, kan imam bingung, melihat makmumnya pada diri. Nanti begitu kita assalamualaikum warahmatullahi, baru kita bilang imam, antum baru satu. Yang penting dia belum bicara, maka dia tambah 1 rakaat diri sendirian. Udah, kita makmum nontonin imam sholat sendirian. Ya, rakaat kedua imam dan nungguin, gak boleh kan imam kita, imam lanjutkan. Nanti tuh begitu selesai sebelum salam sujud sahwi semua. Diri dia Allahu Akbar tambah 1 rakaat. Baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Membaca surah Yasin. Jamaah udah mulai atur Yasin lagi. Misalnya gitu. Nanti setelah selesai tasyahud, baru imam sebelum salam sujud sahwi 2 kali. Tidak boleh imam tasyahud akhir padahal baru 1, makmumnya ikut. Nanti kemudian assalamualaikum, imam diri langsung bilang, jamaah mohon maaf, sholat yang tadi tidak aci, sholat yang tadi salah, nggak boleh, nggak ada 1 rakaat itu kita nggak tahu di mana Allah terima sholat itu. Yang satu tadi masih benar, ditambah dan ditambah dengan sholat selanjutnya. Nggak ada istilah tidak jadi, tidak syah. Kalau kurang, assalamualaikum, kita lanjutkan. Seperti itu, caranya itu kayak gitu. Kecuali kalau disebabkan batal sholat kita, disebabkan hal-hal yang membatalkan sholat. Hadisnya berbunyi, innama ya'riful fadla, sesungguhnya orang yang mengetahui keutamaan kemuliaan di ahli fadli, orang yang punya keutamaan, siapa? Zulfadli. Jadi kalau kita kepingin tahu siapa orang yang mulia, orang yang tahu orang lain punya kemuliaan, ini sama sebanding dengan al-alim ya'lam, la ya'lamul wali illa al-wali. Tidak ada yang tahu wali kecuali wali. La ya'lamul alim illa al-alim. Tidak ada yang tahu orang itu alim kecuali orang alim. Pasti kayak begitu. Jadi yang tahu orang itu mulia pasti orang mulia. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, saya tidak pernah cemburu kepada seseorang yang dicintai oleh Rasulullah, tidak pernah cemburu. Tapi saya pernah 1 kali cemburu dengan Halimah Sa'diyah. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq cemburu dengan Halimah Sa'diyah? Bayangkan setelah perang Hunain itu perang besar. Jika perang itu dimenangkan oleh orang kafir, maka Mekah tidak bisa ditaklukkan. Padahal perang Hunain itu terjadi setelah menaklukkan kota Mekah. Di situ umat Islam mulai sombong. Sampai akhirnya terjadi perang Hunain, awalnya kalah karena Rasulullah, karena umat itu sombong. Kenapa sombong? Merasa pasukannya lebih besar. Yang kedua, banyak pasukan-pasukan yang baru masuk Islam ikut berperang untuk Mekah. Setelah perang tersebut dimenangkan oleh umat Islam, ternyata di antara orang bagian dari Hunain itu penduduk kota Taif, dan di antara penduduk kota Taif itu adalah Halimah Sa'diyah. Siapa? Ibu susunya Rasulullah. Dia datang menemui Rasulullah. Dia berada di pasukan Hunain. Setelah ditaklukkan, datanglah Halimah Sa'diyah. Ketika Halimah Sa'diyah datang, Rasulullah SAW diri. Wakilan sujud ini berkata. Maka Rasulullah SAW berdiri menyambut kehadiran siapa? Halimah Sa'diyah. Jadi gak apa-apa. Kalau ada orang yang kita muliakan, kita memuliakan dengan cara berdiri dan dimuliakan. Maka Rasulullah berdiri, bukan hanya berdiri, kemudian sorbannya Rasulullah itu dihamparkan. Sorban yang dipakai untuk sholat, sorban yang selalu digunakan oleh Rasulullah, ya, menempel di badan Rasulullah, itu dihamparkan. Kemudian Halimah Sa'diyah diajak untuk duduk di atas sorbannya Rasulullah SAW. Orang yang tahu kemuliaan adalah orang yang memiliki kemuliaan. Kenapa begitu? Karena tidak batal dengan ibu susu. Jangankan kepada ibu susunya, kepada saudara susu aja tidak batal. Makanya salah satu dari 10 wanita yang diharamkan menikah adalah siapa? Wanita saudara sesusu.
tapi yang nyusunya di bawah 2 tahun. Berapa? Jadi saudara sesusu itu kalau masih nyusunya di bawah 2 tahun, makanya paling sempurna nyusukan anak itu berapa untuk jaga kehamilan? Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. Bagi ibu-ibu yang kepingin sempurna, dapat pahala, bisa mengantarkan masuk surga, ya bisa masuk surga gara-gara menyusukan anak. Itu paling sempurna. Kalau menyusukan anaknya biar bisa masuk surga berapa tahun? 2. Kalau mau berapa tahun? 2 tahun. Ustaz, kok istri kita bisa masuk surga karena nyusu? Memang ada hadisnya. Ngasih susu itu sama dengan infak. Infak terbaik itu infak kepada orang tua dan kepada anak dan istri. Yas'alunaka maza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falilwalidayni wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Wal aqrabin di sini dalam tafsir Munir karya Al-Syekh Nawawi Al-Albani, aqrabin di sini siapa? Ternyata aqrabin ini keluarga, istri. Ada orang lain baik, maestri pelit. Ada nggak? Ada. Semua orang kalau udah mungkin. Terus ceritanya bagaimana? Itu ibu bisa masuk surga, yang nyusuin bisa masuk surga. Nih, kata Aisyah radhiyallahu anha, ja'atni miskinah tahmilun batayni laha. Pernah datang kepadaku seorang pengemis yang membawa 2 orang anaknya. Anaknya itu tahmil, digendong sama dia, sama pengemis. Fa'ataytuha, maka aku berikan kepada pengemis tersebut, kata Siti Aisyah, salat ketamarat, aku berikan kurma kepada pengemis tersebut 3 butir kurma. Akhirnya fa'ataytuha wahidatun minha, ibu tersebut yang dapat 3 kurma memberikan kurma tersebut kepada anaknya. Yang di kanan 1, yang di kiri 1, yang 1 sisanya dipegang. Ibunya lihat anaknya makan. Setelah anaknya makan sampai habis, ibunya gak jadi makan. Maka kurma tersebut yang dipegang sama dia, kemudian dibelah jadi 2, diberikan lagi buat anaknya. Siti Aisyah itu melihatin. Itu ibu kayak begitu tuh, dilihatin sama Siti Aisyah. Sampai akhirnya pengemis tersebut pergi, gak makan apa-apa. Sisa 1 kurma dibagi 2 sama anaknya. Rasulullah pulang cerita Siti Aisyah. Punya suami. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, innallaha qad awjaba laha bihal jannah. Sesungguhnya Allah sudah memastikan wanita tersebut berhak pada surga. Itu infak terbaik. Bagaimana dengan susunya kalau 2 tahun? Makanya nyusuin itu yang jadi roda di bawah 2 tahun. Kalau udah tua gak jadi sudah susu. Masalahnya macam-macam. Makin saya makin ada suami. Oh, Ustaz, saya jadi sudah susu dong istri saya. Enggak, itu udah tua. Susu 2 tahun berapa? 2 tahun. Kita udah pada tua semua kita. Jadi yang kalau orang punya itu orang yang punya. Udah gitu aja. Jadi kalau di bahasa, kalau kajian tasawuf, kalau hadis ini kita tarik ke tasawuf, jadi hadis ini sama dengan sebuah teko. Sebuah teko. Teko itu kalau kita tuang, tergantung isinya. Kalau isinya itu kopi, maka keluarnya kopi. Kalau teko itu isinya teh, maka yang keluar. Begitulah orang. Bagaimana hatinya dia? Apakah baik? Idza saluhat, saluha sairul jasad. Wa idza fasadat, fasadat sairul jasad. Apabila hatinya itu baik, maka semua boleh kita. Kan gitu. Lihat aja nanti bagaimana. Dia orang mulia atau tidak? Tinggal lihat apakah dia memuliakan. Ternyata yang dimuliakan itu yang lebih muda dan lebih tua. Bagaimana cara? Di Islam itu kayak begitu. Ya, watsi itu
Itu membuat Nabi nangis ketika dia sobek dadanya, ya, pamannya. Kemudian diambil sama Hindu. Itu bayangkan, itu yang bikin hati Nabi itu sakit tuh. Ya artinya matinya gak dimutilasi kalau sekarang itu sobek. Tapi orang itu yang dibayar dan dibebaskan sama Hindu, ketika kota Mekah ditaklukkan, itu ada di hadapan Nabi. Ada di hadapan. Ada di hadapan Nabi. Kalau zaman sekarang kira-kira gimana? Tekanan gitu. Tapi Rasulullah luar biasa saja. Sampai Al-Wahsy itu bilang, gimana cara nebus kesalahan saya? Kebetulan ada seorang yang mengaku Nabi palsu, Musailamah Al-Kadzdzab. Siapa? Ini. Jadi Al-Wahsy itu yang bunuh Hamzah itu cari-cari bagaimana supaya Nabi itu bisa senang dengan saya nih, mencuri hati Nabi. Bagaimana caranya? Sampai akhirnya ada waktu yang tepat. Ada seorang yang ngaku Nabi palsu namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Siapa yang membunuh Musailamah Al-Kadzdzab dalam pertempuran? Karena Musailamah itu bukan hanya ngaku Nabi, tapi punya pasukan. Itu Wahsy. Cari cara untuk menyenangkan Rasul. Ya. Makanya yang dicintai Rasul itu bukan karena nasabnya, bukan karena biologis. Anta ma'aman ahbab. Kamu bisa dikumpulkan bersama orang yang kau cintai. Jadi bukan karena biologis aja, bukan kecintaan. Wa qala aidan intizarul faraji min Allah ibadah. Ini kadang-kadang kita ini nunggu, ya. Misalnya kita baca satu ayat istighfar. Istighfar itu kalau musim kemarau berkepanjangan, maka istighfar. Maka dengan istighfarmu kata Allah, Allah bisa turunkan hujan. Ini pernah terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Istighfar itu bisa menurunkan hujan. Terus ada orang yang sekian lama tidak punya anak, wa yudil, alaikum bi amwali wa banin. Ternyata istighfar itu bisa memberikan keturunan. Kan seakan-akan nggak nyambung, tapi istighfar itu bisa mendatangkan anak. Nggak punya harta, dia di samping usaha pastinya. Tapi ternyata wa yudil alaikum bi amwali bisa mendatangkan harta. Kan gitu ya. Nah tapi timingnya itu Allah yang menentukan. Jadi bukan Allah tidak bisa jadi Allah itu memberikan apa yang kita minta dengan cepat. Tapi nggak gitu. Allah itu memberikan apa yang kita minta dengan tepat atau pada waktu yang tepat. Jadi apa yang Allah berikan kepada kita, Allah akan berikan di waktu yang tepat. Sebab bisa jadi asa antakrahu syai'an fa huwa khairun lakum. Bisa jadi sesuatu yang kamu anggap tidak baik ternyata baik bagi kamu. Sama juga anak kecil yang minta sama bapaknya gunting. Bapaknya sayang sama itu anak, tapi karena bapaknya takut membahayakan anaknya, maka permintaan sang anak saat itu tidak dikabulkan karena waktunya tidak tepat. Begitulah Allah memberikan dan mengabulkan doa kita itu sesuai dengan waktu yang tepat. Jadi kapan waktunya Allah yang tahu, kita tidak tahu. Ya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu yang maha tahu dan kamu tidak tahu apa-apa. Makanya Hana dan Imran itu keluarga yang orang pada minta doanya dikabulkan sama Allah. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wa laysa az-zakaru kal-unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa az-zakaru kal-untha wa inni sammaytuha Maryam. Padahal si Hana dan Imran itu yang kisahnya Allah berikan dalam surah ketiga, surah Al-Imran, itu minta doanya supaya diberikan anak laki-laki. Minta anak laki-laki. Bayangin, orang datang ke Imran didoakan kabul, petani kabul, dia sendiri minta laki dikasihnya perempuan. Inni wada'tuha unsa. Kok saya perempuan? Wallahu a'lamu bima wada'at. Allah a'lamu, Allah lebih tahu. Kalau Allah kasih kamu kepingin punya anak laki, nanti kamu suruh mengabdi di Baitul
Maqdis. Anak kamu pangkatnya cuma pengurus masjid, kerja di Baitul Maqdis. Tapi begitu diberikan anak perempuan, wa inni sammaituha Maryam, dari tetap saya kasih nama Maryam. Wa inni u'izuha bika wa dzurriyyataha minasy syaithanir rajim. Dipelihara itu Siti Maryam sampai akhirnya fattakhazat min dunihim hijaban wa arsalna ilaika ruhana fatamassala laha basharan sawiyya. Sampai akhirnya dipelihara sama Zakaria, dijaga sama Nabi Zakaria, sampai akhirnya Allah perintahkan Jibril untuk datang kepada Siti Maryam. Sebelum Jibril turun, fattakhazat min dunihim hijaban. Ingat kisahnya, sebelum Jibril turun, fattakhazat min dunihim hijaban. Allah buatkan dinding antara Jibril dan Maryam. Dua orang ini bisa saling melihat, tapi tidak bisa bersentuhan. Fattakhazat min dunihim hijaban. Zaman sekarang ada pintu, itu ada rasanya, bisa kelihatan tembus, kita bisa masuk kan? Itu buat manusia, apalagi buat Allah. Jadi kisahnya jangan sampai kita berpikir yang negatif. Sebelum Jibril itu turun, fattakhazat min dunihim hijaban, baru fa'arsalna. Setelah kami buat dinding antara Maryam dan Jibril, dinding dulu, fa'arsalna ilaika ruhana, maka kami putus akhirnya ruhana fatamassala laha basharan sawiyya, yang menjelma seperti manusia. Kaget Siti Maryam karena tidak pernah melihat laki-laki itu tadi. Saya dikasih tahu, sampai akhirnya hamil. Setelah hamil disuruh pergi sama Jibril, sudah pergi dulu, karena orang lagi nggak percaya. Tapi setelah itu disuruh pulang. Nanti bagaimana kalau orang-orang tanya, jadi saya punya anak, bayi nangis siapa? Sudah, jangan ngomong, jangan. Kalau diperintahkan untuk tidak, kadzalika qala rabbi. Udah diperintahkan sama Allah, jangan bicara. Sampai akhirnya pulang, orang-orang bertanya siapa bapaknya. Fa'asyarat ilaihi. Maryam disuruh berpuasa, tidak bicara. Kemudian kasih isyarat kepada anaknya yang masih digendong. Orang-orang saat itu mengatakan, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana saya bisa bicara dan dialog dengan orang yang masih kami gendong? Saat itu Nabi Isa alaihissalam berontak, langsung berkata, inni Abdullah, atani al-kitab, wa ja'alani nabiyyan, wa ja'alani mubarakan, aina kuntu, wa usali bis salati wa zakati ma dumtu hayya. Doanya dulu ditolak, minta anak laki, ternyata diberikan anak perempuan. Ternyata dari perempuan tersebut lahirlah Nabi Isa alaihissalam. Jadi Allah memberikan sesuatu yang tepat, sesuatu yang lebih berharga nilainya dibandingkan agama. Nah, doa itu ada nunggu. Makanya kata Nabi, intizaru bi faraji ibadah, menunggu datangnya bantuan Allah, menunggu diterimanya doa kita. Itu saat pengajian itu kata Nabi ibadah, termasuk ibadah. Sudah ibadah kan enak. Intizaru faraji ibadah min Allah. Wa man radiya bil qalil, kata Rasul, wa man radiya bil qalil min rizqi, siapa yang senang diberikan rezeki yang sedikit, ya, siapa yang senang diberikan rezeki yang sedikit, ya, maka Allah pun akan ridho dari ibadah yang sedikit seorang hamba. Ya, istri kita nih, dikasih sedikit kan senang. Istri yang soleh begini, biasa sehari dikasih uang belanja misalnya 200.000, misalnya nih, satu ketika dikasih 50.000, kalau dia soleh pasti dia bilang alhamdulillah. Setelah itu kok segini Pak? Wa qala aidan, hadis yang ketiga, unzuru ila man huwa asfalu minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tasdaru nikmatallahi alaikum. Ya,
ini ajaran akhlak nih, ya, ajaran akhlak kita. Ini dalam hal dunia, nanti ada dalam hal agama, dalam hal ibadah. Ya, kalau dalam hal dunia, Nabi perintahkan pandanglah kepada orang yang berada di bawah kamu. Maksudnya lihat orang yang hidupnya, kehidupannya di bawah kamu. Ini kalau dunia nih, lihatnya orang yang rezekinya ukurannya di bawah kita. Misalnya kita punya mobilnya mobil tua. Jangan melihat tetangga kita yang mobilnya Pajero, kan gitu kan? Kita juga Pajero, misalnya punya Pajero ya. Kita punya apa? Pajero atau punya Alphardnya Alphard Content. Kan ada tuh Alphard Content ya, ya. Afif itu kan Alphard juga. Ya alhamdulillah, walaupun Alphardnya Alphard Content itu kan sama gitu kan. Jangan melihat orang yang Alphardnya di atas kita gitu kan. Lihat yang di bawah. Itu kalau kayak begitu, nanti kita akan gampang bersyukur. Kita akan gampang bersyukur. Jangan melihat yang di atas kita. Ini ajaran Nabi. Jangan melihat yang di atas kita. Kalau melihat yang di atas kita, akhirnya stroke. Ini kan sampai sekarang ini penyakit yang paling berat itu stroke. Itu penyakit paling berat. Saya bilang jangankan stroke, sebeca aja orang. Yang apalagi stroke ya. Makanya nih Ustaz rata-rata mohon maaf nih, rata-rata istri Ustaz itu cantik. Ustaz yang benar saya nggak bohong nih. Rata-rata istri Ustaz cantik, istrinya aja cantik, apalagi anaknya. Ya beneran nih. Kenapa begitu? Kalau dia guru, dia banyak kemana-mana, istrinya cantik Pak RW. Sebab kalau istri nggak cantik, kasihan jadi Ustaz. Suami istri ya, punya masalah datang ke Ustaz. Begitu dibawa sama suaminya, istrinya cantik. Ini Ustaz bingung, ya Allah, istri gue juga istri gue cantik. Datang lagi besok minta suami istri. Pasti kayak begitu sih. Makanya kata-kata para nabi itu istri cantik-cantik. Rasulullah cantik istri. Ya, artinya istrinya Ustaz cantik, apalagi anak. Kalau saya masih punya anak 3 Kalau